Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu terkait polinomial. Jadi, polinomial itu adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Ingat, di sini ada muncul beberapa suku dan berpangkat bulat positif, maka dia harus memiliki banyak suku dan pangkatnya harus bulat positif, sehingga bentuk umum dari polinom itu berderajat n dengan variabel x dapat ditulis seperti ini. Jadi ada an x pangkat n, kemudian plus an min 1x n pangkat x pangkat n min 1 plus dan seterusnya. Kemudian ada A2 x pangkat 2 plus A1 x pangkat 1, kemudian ada A0 x pangkat 0, kan begitu ya sebenarnya. Jadi dimulai dari pangkat tertinggi kemudian ke sebelah kanan terus sampai dengan pangkat terendah, yaitu x pangkat 0, dimana n-nya ini adalah pangkat. Jadi n-1, kemudian 2, 1, 0 itu adalah pangkat yang memiliki bulat positif. Dia harus bilangan bulat positif. Kemudian ada an, kemudian an-1, kemudian ada A2, ada A1. Itu namanya bilangan real yang biasanya disebut sebagai koefisien. Kenapa koefisien? Karena dia nempel dengan variabel. Jadi bilangan yang nempel dengan variabel itu namanya koefisien. Kemudian yang terakhir ada A0, di mana A0 ini adalah bilangan real juga yang disebut sebagai konstanta. Jadi seperti itu bentuk umum dari polinomial. Jadi pangkatnya itu bilangan bulat positif dan biasanya diambil dari yang lebih dari 2, karena kalau 2 itu kan namanya kuadrat. Tapi kalau lebih dari 2 berarti pangkat 3, 4 dan seterusnya, itu biasanya disebut sebagai polinomial. Contoh. Nah, di sini ada 3x pangkat 5 plus 2/3x pangkat 2 min 6x plus 7. Apakah dia polinomial? Perhatikan dulu pangkatnya. Nah, jadi syaratnya adalah harus berpangkat bilangan bulat positif. Apakah di sini pangkatnya bulat semua? Perhatikan. Oh ya, ternyata bilangan bulat positif semua, maka dia termasuk polinom. Kemudian ada pertanyaan lagi. Karena tadi disebut berderajat n, berarti derajatnya itu disebut sebagai pangkat. Nah, maka pada contoh 3x pangkat 5 plus 2/3x pangkat 2 min 6x pangkat 1 plus 7, dia termasuk berderajat berapa? Berderajat 5. Dilihat dari mana? Dilihat dari pangkat tertingginya. Begitu cara menyebut pangkat atau derajat dari suatu polinom. Contoh kedua. Kalau semisal saya punya 2x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 min 2x plus 1. Nah, apakah dia polinom? Perhatikan pangkatnya. Oke, ternyata bilangan bulat positif. Berarti dia termasuk polinom. Kemudian ditanya lagi, berderajat berapa? Ternyata berderajat 3. Dilihat dari mana? Dilihat dari pangkat tertingginya. Oke, good. Lagi, kalau saya punya 7x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 plus 3/x kemudian plus 1/x pangkat 2. Apakah dia termasuk polinom? Oke, diperhatikan dulu, dilihat dulu pangkatnya. Ternyata ada yang bentuknya pecahan, x menjadi penyebut di sini. Nah, maka bentuk ini kan berubah menjadi gimana? Berubah menjadi 7x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 plus 3 pangkat x min 1 gitu kan ya. 3x pangkat min 1, maaf, kemudian plus x pangkat minus 2. Perhatikan di sini, dia ada pangkat min 1 dan pangkat min 2. Karena dia termasuk bilangan bulat negatif, apakah dia termasuk polinom? Bukan. Kenapa? Karena ada pangkat negatif. Oke, terakhir, nomor atau contoh keempat. Contoh keempat adalah ada 5x pangkat 7 kemudian plus 3x pangkat 2 plus 7 akar x. Apakah dia polinom?
Ingat di sini ada akar X. Maka kita ubah dulu menjadi 5X pangkat 7 plus 3X pangkat 2 plus 7X pangkat setengah, kan gitu. Ingat di sini ada pangkat pecahan. Kalau pangkat pecahan berarti dia bukan polinom. Kenapa? Karena syaratnya harus berpangkat bulat positif. Oke, good. Seperti itu ya, terkait bentuk-bentuk umum dari suatu polinom. Berikutnya adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Oke, jika diketahui Px itu sama dengan 5x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 6, dan Qx adalah 4x pangkat 3 min 2x pangkat 2, maka ditanyakan yang pertama Px plus Qx. Jadi di sini ada penjumlahan. Gimana caranya? Oke, kita jawab. Kemudian di situ kita jumlahkan, di mana Px-nya itu ada 5x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 6. Kan begitu ya. Kemudian misalkan ini dibuat kurung dulu. Jadi sepaket ditambah namanya Px ya tadi. Kemudian yang Qx adalah 4x pangkat 3 min 2x pangkat 2, kan begitu. Kemudian kita buka dulu semua kurungnya menjadi 5x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 6 plus 4x pangkat 3 min 2x pangkat 3. Maaf, 2x pangkat 2 ya. 2x pangkat 2. Terus bagaimana? Kita perhatikan yang memiliki pangkat sama itu dijumlahkan. Berarti ini sama, kemudian ini juga sama. Maka itu yang kita kumpulkan dulu, kemudian nanti bisa dijumlahkan. Berarti ada 5x pangkat 4 karena dia sendirian, biarkan. Kemudian ditambah itu ada 3x pangkat 3 plus 4x pangkat 3, jadi dikumpulkan. Kemudian ada min 5x pangkat 2 min 2x pangkat 2 plus 6, kan begitu ya. Maka ini menjadi 5x pangkat 4, 3 tambah 4 7, berarti plus 7x pangkat 3. Jadi pangkatnya tetap, tidak dijumlahkan juga. Jadi yang dijumlahkan hanya koefisiennya saja. Kemudian min 5 min 2 berarti min 7x pangkat 2 plus 6 ya. Maka inilah hasil penjumlahan dari Px plus Qx. Jadi suku yang sejenis itu yang dapat dijumlahkan. Oke, pengurangan pun juga sama. Jadi suku yang sejenis atau pangkat yang sama yang bisa dijumlahkan. Sekarang nomor 2. Dengan cara yang sama, jadi kalau ini tetap jadi diusahakan dibuat kurung-kurung dulu biar tahu kalau dia sepaket. Seperti itu ya. Berarti menjadi dalam kurung 5x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 6. Oke, dikurangi gitu ya. Dikurangi 4x pangkat 3 min 2x pangkat 2. Oke, kemudian kita keluarkan kurungnya. Maka ini menjadi 5x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 6 min, keluarkan toh, min 4x pangkat 3 min kali min berarti plus 2x pangkat 2. Sama, berarti yang sama jangan lupa dikumpulkan. Mana yang sama? Seperti tadi ada x pangkat 3, kemudian ada x pangkat 3, kemudian x pangkat 2, ada x pangkat 2. Ini yang kita kumpulkan. Maka ini menjadi apa? Tetap berarti 5x pangkat 4 kemudian plus 3x pangkat 3 min 4x pangkat 3, kan begitu ya. Kemudian ada min 5x pangkat 2 plus 2x pangkat 2, kemudian ada plus 6. Ini kan sudah sejenis atau memiliki pangkat yang sama, maka menjadi 5x pangkat 4, 3 dikurangi 4 berarti min
X pangkat 3. 5 kurangi 2 berarti min 3X pangkat 2 plus 6. Maka 5X pangkat 4 min X pangkat 3 min 3X pangkat 2 plus 6. Inilah hasil pengurangan dari PX min QX. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya yang terakhir adalah bentuk perkalian. Ini yang agak cukup panjang, jadi harus diperhatikan benar-benar. Oke, saya taruh di bawah. Biar nanti bisa lebih panjang. Oke, nomor 3. Di situ jangan lupa tetap dibuat kurung-kurung biar tahu bahwa dia sepaket PX gitu ya, atau polinom pertama. QX itu polinom kedua, seperti itu. Berarti 5X pangkat 4 plus 3X pangkat 3 min 5X pangkat 2 plus 6. Oke, dikalikan satu-satu. Berarti ini dikali dengan 4X pangkat 3 min 2X pangkat 2. Gimana caranya, Pak? Caranya adalah sama kayak sebelumnya. Jadi ini dikalikan satu-satu. Jadi kayak pelangi itu ya. Ini kali ini gitu ya. Terus gimana lagi? Ini kali itu, terus ini kali ini kali itu, ini kali ini kali itu, ini kali ini kali itu, dan seterusnya begitu ya. Oke, sehingga ini menjadi 5X. Oke ya. Jadi dikali satu gini, 5X pangkat 4 kan gitu ya. Ini bisa boleh tulis begini, dikali. Oke, saya ganti warna. Oke, biar kalian paham. Ini dikali dengan gitu, 4X pangkat 3 min 2X pangkat 2 gitu. Kemudian yang ini ditambah 3X pangkat 3 kan gitu ya. Kemudian dikali 4X pangkat 3 min 2X pangkat 2. Terus begitu sampai seterusnya. Kan gitu ya. Kemudian diapakan? Dikurangi 5X pangkat 2. Kurung. Berapa itu? 4X pangkat 3 min 2X pangkat 2. Ingat ya, ini kalau masih noob. Jadi kalian harus pelan-pelan. Kenapa? Karena ketelitian dalam mengerjakan ini juga sangat berpengaruh. Jadi harus pelan-pelan. Kali ditambah 6, kemudian dikali 4X pangkat 3 min 2X pangkat 2. Jadi seperti ini. Jadi diecer dulu biar kalian nanti lebih teliti. Tapi kalau sudah pro, oke, bebas saja. Kayak pelangi sebelumnya bebas. Kemudian kita kalikan satu-satu. Jadi ini kayak pelangi itu ya. Jadi depan kali depan, depan kali belakang, dan seterusnya sampai ke belakang nantinya. Sehingga bentuk ini menjadi 5 kali 4 gitu ya. Berarti 20. X-nya kalau perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan kayak sifat eksponen dulu. Jadi kalau di sini ingat ya, ingat ada X pangkat M dikali X pangkat N. Karena ini sudah sama, maka menjadi X pangkat M ditambah N. Jadi ini tetap dipakai. Sehingga ini menjadi 20X pangkat 7 min 5 kali 2 kan min 10 ya. 10X pangkat 6 dan seterusnya. Jadi yuk kita perhatikan. Kemudian ini 3 kali 4 12 X berarti X pangkat 6. Kan 3 tambah 3 kan 6. Kemudian ada min 6 X pangkat 5 min 20X pangkat 6 plus 10X pangkat 4 plus 6 kali 4 berapa? 24 X pangkat 3 min 12 X pangkat 2. Dikumpulkan mana yang sama gitu ya. Ini kan ada X pangkat 6, X pangkat 6, X pangkat 5 dan seterusnya. Maka ini menjadi 20 X pangkat 7. Dikumpulkan yang pangkat 6-nya berarti min 10 X pangkat 6 plus 12 X pangkat 6. Berapa lagi tuh? Min 20 X pangkat 6 min 6 X pangkat 5 plus 10 X pangkat 4 plus 24 X pangkat 3 min 12 X pangkat 2. Oke, saya naikkan. Dikumpulkan ini yang sudah sepakat ya. Ini sudah sama. Yang lainnya tidak ada yang sama. Oke ya, ternyata. Sehingga ini menjadi 20X pangkat 7. Ini min 10 plus 12 kan
2x ya. 2 min 20 berarti min berapa? Plus 20. Sebentar, mungkin ada yang salah. 10 12 X pangkat 6. Oh maaf. Ini pangkat 5 ya. Bentar, min 20 X pangkat 5 ini. Salah. Oke, jadi ini ternyata Bapak juga kurang teliti. Berarti ini pangkat 5. Pangkat 5, yang ini tidak sepaket. Oke, begitu. Maka ini menjadi plus ya. Plus 2x pangkat 6. Kemudian ini sepaket. Berarti berapa itu? Min 26x pangkat 5. Gitu ya. Kemudian plus 10x pangkat 4. Plus 24x pangkat 3. Min 12x pangkat 2. Oke, jadi itu 20x pangkat 7 plus 2x pangkat 6 min 26x pangkat 5 plus 10x pangkat 4 plus 24x pangkat 3 min 12x kuadrat. Inilah hasil perkalian dari Px dikali dengan Qx. Oke, sekian untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinom. Silahkan nanti dilanjut untuk mengerjakan soal-soal latihan yang ada. Terima kasih.